keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 02833334977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
di tahun Tuhan kehidupanku. Amin Tuhan. Kau membawa hatiku mendekat
kami terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran ada dalam kehidupan kita untuk selamanya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan melanjutkan tema khotbah saya minggu yang lalu, yaitu tentang insight. Saya beri tema khotbah saya hari ini Insight Part 2, ya, insight bagian kedua. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa itu insight, ya? Mungkin Bapak Ibu Saudara masih belum mengerti dengan jelas, ya, apa itu insight. Saudara, insight adalah suara roh, suara hati yang ngasih tahu kebenaran, ya, ngasih tahu suatu kebenaran tentang sesuatu. Ya, sesuatu ini bisa tentang keadaan, situasi, bisa tentang seseorang, dan juga bisa tentang sebuah barang, ya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, insight akan bekerja melampaui apa yang logika ini bisa kerjakan, ya, dan melampaui lebih dalam dari sekedar mata yang memandang, mata yang melihat. Sekali lagi saudara, insight adalah suara roh, suara hati yang ngasih tahu kebenaran tentang suatu situasi yang kita hadapi, keadaan yang kita hadapi. Dan insight juga adalah suara roh, suara hati yang ngasih tahu kebenaran tentang seseorang yang bersama-sama dengan kita dan sebuah barang, ya, atau sebuah benda yang mungkin kita inginkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, minggu yang lalu saya memberikan dua contoh pengalaman bagaimana saya mendapatkan insight. Dan contoh yang saya kasih itu adalah satu pengalaman di mana saya mendapatkan insight secara khusus, ya, dalam satu situasi atau keadaan tertentu, keadaan khusus. Nah, hari ini saudara, untuk memperjelas, ya, tentang insight, saya akan kasih contoh yang umum, ya, yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama saudara, saat kita mendapatkan satu situasi atau satu keadaan tertentu, maka dapatkan insight, ya, dapatkan insight. Saya akan mengambil satu contoh yang sekarang ini sedang kita alami, ya saudara. Bagaimana kita semua bangsa ini dan bangsa-bangsa yang lain di dunia ini sama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19, ya, corona, ya, virus corona. Saudara, kalau kita melihat ada bermacam-macam reaksi atau respon dari orang yang sama-sama dalam situasi keadaan pandemi, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, seseorang yang mendapat insight, ya, dari situasi yang ada saat ini, maka saya melihat orang ini bisa melihat dan belajar sesuatu yang baru. Dia mengalami satu perubahan, ya, kebiasaan dalam kehidupannya, dan dia melihat pengalaman yang baru, ya, dia mengalami satu pengalaman yang baru dan melihat bahwa Tuhan selalu melakukan hal yang baik, ya, selalu merencanakan sesuatu yang mulia, yang baik, nggak ada rancangan Tuhan yang buruk. Tetapi saudara, ada banyak juga orang-orang yang hanya melihat, menilai, mengamati situasi pandemi saat ini hanya dengan mata jasmaninya dan mulai menggunakan logikanya untuk berpikir. Sehingga saudara, yang saya dapatkan adalah banyak orang yang terus ngomel, ngoceh, ya, marah-marah, ya, nyalahin Tuhan, kenapa Tuhan izinkan semuanya ini, ya, kenapa Tuhan nggak segera hentikan. Saudara, ada banyak reaksi, padahal sama-sama, ya, saudara, sama-sama dalam situasi pandemi. Saudara dikasih oleh Tuhan, dan celakanya saudara, ada banyak orang-orang yang akhirnya menjadi cuek, ya, sembrono seenaknya sendiri. Saudara, tidak
mereka tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mereka tidak pakai masker, saudara. Padahal dengan memakai masker selain juga menjaga diri kita sendiri, itu juga menjaga kesehatan orang lain, saudara. Tetapi saudara, kita melihat dalam situasi pandemi ini, saudara, ada banyak orang-orang yang kehilangan insight, ya, nggak mendapatkan insight, satu pesan yang yang sebenarnya yang benar untuk situasi yang seperti ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini contoh yang pertama, bagaimana seseorang dalam satu situasi tertentu, saudara, mendapatkan insight, mendapatkan suara roh, saudara, sehingga dia bisa melihat melampaui logikanya dan melampaui mata penglihatannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia bisa salah, ya saudara, ketika dia hanya mengandalkan logika dan mata penglihatan jasmaninya. Minggu lalu saya kasih contoh, ya, dua tokoh Alkitab, yaitu Lot, bagaimana dia hanya menggunakan logikanya dan mata jasmaninya untuk memilih tanah, ya, memilih tempat di mana dia tinggal. Akhirnya salah, saudara, dan saudara, semua habis, ya, bahkan istrinya pun, saudara, menjadi tiang garam. Saudara, lalu Samuel, bagaimana dia juga menggunakan logikanya. Seorang raja, oh ini perawakannya mesti begini, oh mesti punya saudara, ya, ternyata dia juga melakukan kesalahan dengan itu. Nah saudara, saya melompat ke contoh yang kedua. Ya, bagaimana kita mendapatkan insight ketika kita menghadapi seseorang. Kita tentu pernah, bahkan mungkin, ya, malah sekarang ini sedang mengalami masalah dalam hubungan dengan seseorang. Seseorang itu bisa orang tua kita, bisa saudara kandung kita, ya, bisa keluarga kita, anggota keluarga kita, bisa teman kuliah, teman kerja, bos kita, saudara, ya, teman seiman kita, teman sepelayanan kita, saudara, ya, saudara, kita mungkin sedang menghadapi masalah, ya, dalam hubungan dengan mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang mendapatkan insight, ya, dia tidak akan tinggal dalam kepahitan, dalam kekecewaan yang berkepanjangan. Dia tidak akan mengatakan seperti yang beberapa kali saya dengar, saya nggak suka sama orang itu, dan untuk selama-lamanya saya benci dia, dan saya nggak mau kenal sama dia. Saudara, ya, orang yang mendapatkan insight dari sebuah hubungan pertemanan atau hubungan rekan kerja, saudara, menghadapi seseorang, saudara, tidak mungkin, ya, dia tetap tinggal di dalam kepahitan. Tetapi sebaliknya, saudara, dia akan melepaskan pengampunan dengan begitu mudahnya. Dia juga akan tetap bersikap ramah. Dia tidak akan mengungkit-ungkit kesalahan orang. Dia tidak akan mungkin berbuat sesuatu yang menyakiti perasaan orang, saudara. Itu adalah orang yang mendapat insight dari sebuah hubungan yang bermasalah, ya, dengan seseorang yang mungkin saat ini bermasalah dengannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita, saudara, ya, yang mendapat insight, yang memperoleh insight, saudara, akan mengerti yang sebenarnya keadaan orang itu. Kenapa orang itu seperti itu? Kita nggak akan berasumsi, kita nggak akan nebak-nebak, saudara. Kita nggak akan menghakimi seseorang, tetapi saudara dapatkan insight, ya, ketika hubunganmu bermasalah, engkau akan dibukakan bagaimana sesungguhnya seseorang itu. Saudara, contoh yang terakhir adalah bagaimana, ya, saat kita melihat sesuatu benda atau barang, saudara. Berbicara tentang mendapatkan insight, ya, untuk contoh yang ketiga ini, ya, bagaimana seseorang ingin mendapatkan sesuatu, ya, yang berupa barang yang dia sudah lama inginkan atau apapun, saudara, maka saudara, yang saya akan katakan hanya satu, saudara. Orang yang mendapatkan insight dalam hal ini,
Ya, dia akan dapat membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Orang tersebut tidak mungkin haus mata, saudara. Wah, ini keluaran baru, ini gini, aduh, saudara. Dan orang tersebut gak mungkin berfoya-foya, gak mungkin boros. Orang yang mendapat insight, saudara, suara roh, suara hati tentang satu kebenaran, tentang sebuah barang, sebuah benda, orang tersebut tidak mungkin serakah, tidak mungkin rakus, saudara. Tetapi orang itu akan mengerti, ya, mana kebutuhan, ya, dan tidak akan jatuh ke dalam dosa maling ini. Saudara, itu hanya beberapa contoh. Jadi saudara, insight akan membuat kita menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana, yang saat harus menentukan pilihan. Ingat saudara, kehidupan kita hari lepas hari, ya, terus ya disodorkan kepada pilihan yang harus kita putuskan. Dan orang-orang yang terus mendapatkan insight, saudara, mendapatkan suara kebenaran, akan mengambil keputusan yang tepat, ya, untuk saat dia, ya, disodorkan kepada pilihan-pilihan di hadapannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, dan seorang, ya, yang terus ingin mendapatkan insight, saudara, akan memiliki sikap, memiliki perilaku, saudara, ya, sesuai dengan jati diri, ya, sesuai dengan identitas dirinya, yaitu sebagai warga kerajaan surga, sebagai anak-anak Allah. Saudara, mereka akan terus melihat sesuatu, ya, baik itu keadaan, baik itu seseorang, baik itu sebuah barang, sebuah benda, dengan kacamatanya Tuhan, saudara. Dan mereka akan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, saya ingin ingatkan pada hari ini bahwa insight harus dilatih. Saudara, insight harus dilatih. Sebab insight harus, saudara, secara otomatis muncul. Satu keadaan yang menekan kita, ya, seseorang yang tiba-tiba melukai kita, menyakiti kita, ya, saudara, sakit penyakit, penderitaan kesusahan yang datang atas kita, saudara, ya, terus barang-barang yang menggoda kita, datangnya nggak pernah permisi, saudara, ya, tiba-tiba saja hadir dalam kehidupan kita. Untuk itu insight harus bekerja secara otomatis, artinya kita harus peka, kita harus terlatih untuk mendengar suara roh, ya, yang akan memimpin kita, menunjukkan kita, ya, kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, jangan nunggu dulu babak belur, saudara, ya, sengsara dulu, kepahitan, hidup dalam kepahitan, kebencian berbulan-bulan, ya, bertahun-tahun, mungkin berhari-hari, gitu, ya, saudara. Dan kita dalam keadaan yang putus asa, kehilangan pengharapan, ya, saudara, menyerah, ya, sebab kita tidak melatih insight itu, kita enggak peka mendengar suara roh itu karena kita enggak latihan, saudara. Dan sudah dikasih oleh Tuhan. Untuk itu, mari saudara, ya, orang yang terus ingin mendapatkan insight, melatih dirinya, sehingga secara otomatis, ya, ketika satu keadaan tiba-tiba datang, seseorang tiba-tiba menyakiti kita, maka saudara, kita akan dapatkan insight itu, sehingga kita menjadi orang yang terus punya pengharapan kepada Tuhan, yang gak gampang menyerah, gak gampang putus asa. Kita bukan orang yang gelojoh, kita bukan orang yang serakah, rakus, saudara, terus mengingini sesuatu, bahkan terjebak jatuh di dalam dosa untuk mengingini yang orang lain miliki. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang ada insight, yang terus mendapatkan insight, dia akan dengan mudah, saudara, ya, melepaskan pengampunan. Gak perlu bilang doa dulu bu, puasa dulu 40 hari 40 malam untuk melepaskan kebencian ini. Saudara, dapatkan insight, ya, setiap saat dan dalam segala keadaan situasi, dalam hubunganmu yang bermasalah dengan seseorang, dan ketika engkau mulai mengingini sesuatu. Bagaimana mendapatkan insight?
Wahyu 2 ayat 29 ya. Kemarin kita sudah sama-sama dengarkan saudara bahwa dengarkan suara Roh, dengarkan suara Roh Kudus. Caranya bagaimana? Saudara, caranya aktifkan Roh Kudus yang dalam dirimu. Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu. Segala yang kau butuhkan di dunia ini ada dalam dirimu. Ingini Dia, izinkan Dia memenuhi hidupmu, menguasai seluruh hidupmu. Biarlah hidupmu kepenuhan dengan Roh Kudus. Engkau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kau dikuasai oleh Roh Kudus. Rasul Paulus saudara ya memberikan satu contoh, ya jangan mabuk anggur tapi mabuklah oleh Roh Kudus. Artinya saudara, seluruh hidup kita saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, jangan biarkan Roh Kudus pasif, tapi aktifkan Roh Kudus ya. Saudara, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 12 dan 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita tentang kebenaran. Ya saudara, Roh Kudus akan berbicara kepada hati kita, kepada roh kita tentang kebenaran. Ya, kebenaran terhadap sesuatu, segala sesuatu. Baik keadaanmu, baik orang-orang yang ada di sekelilingmu, dan baik ya benda-benda atau barang-barang yang terus yang membuatmu bernafsu untuk memilikinya. Saudara, Roh Kudus yang akan memimpinmu ke dalam seluruh kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya, dalam terjemahan lama ya dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini saudara, maka kata pengurapan di sana, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Kata pengurapan di sana dituliskan dengan kata Roh Kudus. Jadi kalau saya masukkan ya ganti pengurapan dengan Roh Kudus, sebab di dalam diri kamu tetap ada Roh Kudus yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya, pengurapan Roh Kudus ya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Saudara, nggak perlu khawatir kalau Roh Kudus kau biarkan aktif bekerja dalam hidupmu, memenuhi hidupmu, menguasai hidupmu, engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saudara, engkau akan mendapatkan insight, engkau akan mendapatkan kebenaran, tahu akan kebenaran yang sesungguhnya tentang sebuah keadaan, tentang seseorang yang ada di sekelilingmu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana Roh Kudus mengajar kita, bagaimana ya dalam pengurapannya, dalam kuasanya Dia mengajar kita. Yang pertama saudara, Roh Kudus mengajar kita ya melalui perenungan pribadi. Masih ingat khotbah saya saudara tentang Sela? Iya. Saudara, Roh Kudus mengajar kita melalui saat teduh pribadi kita, perenungan pribadi kita. Saat kita membaca firman secara pribadi, pengen tahu kebenaran firman secara pribadi. Saudara, tadi dikatakan jangan tanya sama orang lain, tanya sama Roh Kudus, tanya sama Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di dalam Injil Lukas, saudara di sana murid-muridnya sering kali tanya sama Tuhan Yesus, guru maksudnya itu apa sih? Nah, dia tanya sama Tuhan Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, sering kali saudara kita
susah sih saudara ya kalau banyak orang yang lemah dalam perenungan secara pribadi. Kenapa? Saudara, lebih enak belajar secara umum ya, dengar secara umum daripada les privat, saudara ya. Satu lebih mahal saudara les privat ya. Kalau umum itu kan barang-barang lebih murah gitu, dan lebih enak. Kalau les privat saudara, nggak mungkin saudara pada waktu saudara belajar itu saudara masih main handphone gitu ya, masih WA, main game. Coba saudara ya, saat saudara dengar firman di gereja saat ibadah gitu saudara ya, masih banyak kita temukan ya, main handphone, main WA saudara ya, saudara ya, terus main game saudara di saat ibadah. Nah saudara, makanya saudara renungan secara pribadi ya, perenungan secara pribadi ini sangat lemah. Kenapa? Saudara, karena mesti bayar harga yang mahal. Banyak orang yang mau cepat saji aja, fast food ya, yang cepat jadi aja. Sehingga saudara, karena hanya mau dengar aja, udah pokoknya jadinya aja lah, langsung santap gitu saudara. Makanya banyak orang bilang, kata hamba Tuhan itu loh, kata hamba Tuhan itu loh, itu hamba Tuhan yang terkenal itu loh, oh itu hamba Tuhan yang hebat itu loh. Saudara, dia tidak pernah bilang bahwa kata Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi saudara, hati-hati saudara, karena Roh Kudus mengajar kita melalui perenungan pribadi. Saudara, yang kedua saudara, Roh Kudus ya mengajar kita dengan menentukan di mana tempatnya dan kapanpun dia mau. Kita nggak bisa ngatur Roh Kudus saudara. Satu kali Nabi Yeremia ya diperintahkan untuk kamu pergi ke tukang periuk, lihat di sana apa yang dikerjakan ya. Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia, saudara, kapanpun dan dimanapun kita nggak perlu masuk mesti di gereja, masuk mesti ini dulu. Saudara, kalau Roh Kudus mau berbicara kepada kita, dia bisa berbicara kapan saja saudara. Yang penting kita peka, dengar dan taat saudara. Jangan cuma tahu tapi targetnya adalah taat ya. Saudara, yang terakhir saudara, Roh Kudus mengajar kita dengan mengingatkan kita. Ayat terakhir Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi cara Roh Kudus mengajar adalah mengingatkan. Artinya ketika mengingatkan pasti ada yang diingatkan dong ya. Makanya itu baca firman saudara, baca Alkitab supaya Roh Kudus mengingatkan firman yang kita dengar, yang kita baca dan kita renungkan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Bagi nama Tuhan.
firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang Tuhan sampaikan itu jadi satu kekuatan, satu rema dalam hidup kami untuk kami berjalan hari lepas hari dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan, biar hamba-Mu terus Tuhan berkarya di dalam Tuhan, terus melayani Tuhan dengan semangat, dengan sukacita, dengan melimpah-limpah Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, urapi dia lebih lagi Tuhan dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu, dengan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hamba-Mu ini Tuhan, dan juga keluarganya. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa Tuhan untuk gembala kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan berkat, rahmat, hikmat di atas gembala kami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan sukacita lebih lagi Tuhan untuk gembala kami Tuhan, agar gembala kami siap Tuhan untuk menghadapi rencana-rencana Tuhan yang Tuhan telah siapkan dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu akan tetap terus diberikan sukacita yang melimpah dari Tuhan, semangat yang melimpah dari Tuhan, karena kami percaya jemaat-Mu akan tetap kuat di dalam kebenaran firman-Mu, dan jemaat-Mu tetap kuat Tuhan di dalam satu nyanyian syukur hanya kepada-Mu, diam di dalam hadirat-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Biar itu jadi kerinduan jemaat kami Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk tempat daerah kami Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi, walaupun COVID ini masih berlangsung Tuhan, walaupun PSBB mungkin masih berlangsung, tapi kami percaya bahwa kasih-Mu ada bagi tempat kami Tuhan, di daerah kami Tuhan. Engkau memberkati sekeliling kami Tuhan, dengan kesembuhan, dengan kesehatan lebih lagi Bapa, dengan berkat-Mu yang tercurah melimpah, kekuatan sukacita itu boleh turun terus Tuhan dari surga melimpah di dalam setiap hati orang-orang yang percaya, dan di dalam setiap orang-orang sekeliling kami, di dalam daerah kami, di dalam kota kami Tuhan. Kami percaya bahwa kota kami akan disembuhkan, kota kami akan dipulihkan. Kami percaya Bapak bahwa bangsa ini pun Tuhan ada di dalam hati-Mu, bahwa bangsa ini ada di dalam genggaman-Mu Tuhan, ada di dalam keajaiban kasih-Mu, ada dalam mukjizat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan melihat Tuhan lebih besar lagi Bapak di atas kota kami, di bangsa kami Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu dicurahkan Bapak, dan hanya nama-Mu yang ditinggikan, Roh-Mu yang dicurahkan Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang merindukan berkat yang datang daripada Tuhan, angkat kedua tanganmu, harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu, hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.